Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Karena dalam salah satu video saya yang viral beberapa bulan yang lalu, tegas saya menyatakan, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Tiba-tiba dalam istilah ombudsman menunjukkan diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. KPU dan yang kedua maladministrasi. itu sendiri dengan keluarnya ini. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Syanipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri, terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga, karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti. Apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode. 2014, 2019. Bahkan sebelumnya pada saat pencaguban di DKI Jakarta. Tapi sekarang saya merasa terpukul. Sedikit malu juga lah. Tapi apa boleh buat? Iya, teman-teman, jelas apa yang disampaikan bahwa di dalam video yang barusan kita saksikan tadi, yang barusan kita tonton, ya, bahwa dijelaskan ya, ijazah Pak Jokowi sampai saat ini masih belum bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia, nah, atau kepada publik. Nah, ini sebuah argumen-argumen ya, yang terus menerus dipersoalkan di media sosial ya, maupun di kalangan masyarakat
Indonesia saat ini, teman-teman. Nah, jadi kita melihat juga bahwa apa yang dilakukan ya para pakar hukum kita, termasuk di sana ada Pak Bonatua Silalahi, ya, dia memberikan satu pernyataan atau tanggapan ya mengenai kasus Pak Jokowi, ya, dugaan ijazah palsu. Nah, dan beliau menyatakan bahwa ya ijazah yang beredar di media sosial saat ini ya sama dengan yang dia katongin saat ini, yang dia ambil dari KPU. Nah, tadi kita dengar dari sebuah cuplikan video mengatakan bahwa ya paling yang utama yang tidak ya sejalan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang kita lihat ya, satu yang tidak masuk akal, teman-teman, ya, di ijazah itu, di fotonya di saat itu beliau orang yang ada di pas foto di ijazah itu pakai kacamata. Nah, dan secara aturan ya di ijazah atau pas foto atau foto di ijazah itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk memakai atau menggunakan aksesoris termasuk kacamata, teman-teman. Itu secara logikanya saja. Dan kedua, setelah ditelusuri dan terus diteliti, dan orang yang tidak paham pun pasti tahu, ya, orang biasa pun pasti ngerti, ya, foto di ijazah yang beredar di media sosial itu dan dengan mukanya Bapak Jokowi tidak mirip, ya, sama sekali tidak mirip, teman-teman. Nah, ini terjadilah sebuah pertanyaan yang membingungkan masyarakat mengenai kasus ini. Nah, itu, teman-teman, sangat membingungkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, silakan berikan komentar ada di dalam video ini nanti, teman-teman. Nah, kita membaca sebuah berita, teman-teman, yang sekarang lagi beredar, ya. Apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh beliau yang bernama Pak Bonatua Silalahi, ya. Di sini dia mengatakan, ya, penampakan ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta sama dengan yang beredar di media sosial. Nah, berarti sudah ada tanda-tandanya terbukti, teman-teman, ya. Berarti ada ketidakbenaran dalam hal ini, ya. Ya, sebagai pengamat kebijakan publik, ya, yang bernama Bonatua Silalahi menunjukkan, ya, salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang telah dilegalisasi atau dilegalisir di Komisi Pemilihan Umum atau KPU di DKI Jakarta pada tanggal Senin 13 Oktober tahun 2025, tepatnya hari ini, teman-teman, ya. Ijazah yang ditujukan Bonatua sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Nah, berarti tidak salah apa yang dilakukan oleh teman-teman atau perwakilan kita seperti Pak Roy Suryo di sana dan oleh Bang Rismon dan teman-teman pakar hukum yang lain, yang mereka terus, ya, menggendor kasus ini dan terus mencari tahu kebenaran dan fakta yang sebenar-benarnya. Nah, di sini Pak Bonatua mendatangi KPU di DKI Jakarta untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisasi atau dilegalisir. KPU DKI Jakarta memiliki salinan ijazah tersebut, ya. Ya. Bonatua mendatangi KPU DKI Jakarta mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisasi dan dilegalisir
KPU DKI Jakarta memiliki salinan tersebut karena Jokowi telah mendaftar sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Jakarta tahun 2012 yang lalu. Nah, artinya sebagai pakar politik tadi yang bernama Pak Bonatua Silalahi, ya, beliau memiliki kecerdasan yang cukup signifikan dan beliau berani mendatangi sebuah kantor KPU yang di Jakarta dan meminta, ya, salinan ijazah tersebut, dan ternyata ada di KPU karena mereka menyimpan dan itu sebagai arsip-arsip negara, dan pihaknya Pak Bonatua sendiri yang mengambil salinan tersebut, ya, dan mencocokkan dengan, ya, ijazah yang beredar di media sosial selama ini, tapi ternyata sama, teman-teman, terbukti sama. Nah, maksudnya apa yang dilakukan di sini, teman-teman? Ya, salah satu syarat pendaftaran sebagai kepala daerah, ya, adalah wajib melampirkan salinan ijazah. Bonatua tiba di KPU DKI Jakarta pada pukul 10 WIB. Dia langsung menuju ruangan dan pelayanan informasi publik dan dilayani oleh 2 pegawai KPU di DKI Jakarta. Nah, jadi artinya, teman-teman, sudah ada kejelasan bahwa dari pihaknya Pak Jokowi, ya, sampai saat ini mereka belum bisa dipastikan untuk membuktikan ijazah asli. Nah, setelah memberikan penjelasan permohonan untuk meminta berkas kepada tersebut, ya, pegawai KPU di DKI Jakarta lantas memberikan salinan ijazah yang diminta oleh Pak Bonatua tadi, ya. Pegiat media sosial, ya, Tifauzia atau Dr. Tifa yang ternyata juga hadir di KPU DKI Jakarta. Nah, dalam hal ini, ya, kedatangannya juga untuk meminta salinan ijazah Jokowi. Ya, diberitakan sebelumnya Bonatua sempat menerima salinan ijazah Jokowi melalui KPU, ya, pada Kamis tanggal 2 bulan 10 tahun 2025. Ya, sebagai pakar telematika, Roy Suryo saat itu, ya, mendampingi Bonatua menerima salinan ijazah tersebut dari KPU. Dan, ya, kita melihat bagaimana untuk kelanjutan kasus ini, teman-teman. Apakah hanya cukup sampai di sini saja, sesudah udah tahu, atau ada kelanjutan, ya, katakan berjalan secara hukum? Nah, meski telah mendapatkan salinan ijazah dari KPU RI, tujuan Bonatua mengambil salinan ijazah ke KPU DKI Jakarta untuk melihat, ya, konsistensi ijazah pada setiap tahun legalisir. Menurutnya akan ada perbedaan legalisir setiap tahunnya. Secara teori, salinan ijazah terlegalisir berbeda di setiap tanggal dan nama pejabat legalisirnya, katanya. Nah, permintaan salinan ijazah ke KPU DKI Jakarta juga berhubungan dengan permohonannya terkait sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat atau KIP. Benar, sidang nanti siang di KIP terkait arsip salinan ijazah Jokowi di tahun 2014 sampai tahun 2019 yang harusnya disimpan oleh ANRI sesuai perintah Undang-Undang Kearsipan, katanya. Nah, diketahui sebelum menjadi presiden ke-7, ya, Jokowi menjabat sebagai wali kota pada tahun 2005 sehingga sampai tahun 2012, dan kemudian melanjutkan karir politiknya menjadi gubernur di DKI Jakarta pada tahun 2012 sampai ke tahun 2014. Dan apa yang akan terjadi, teman-teman, saat itu, ya, bahwa, ya, Jokowi cukup pintar untuk memainkan politiknya di dunia politik, dan kita melihat bahwa beliau adalah orang yang cukup
ya, yang cukup pintar dan cerdas, dan banyak dunia yang mengakuinya saat itu. Tapi kita tidak tahu teman-teman, ya, balik semua pujian-pujian yang dia tuai saat itu, dan inilah yang menjadi, ya, titik balik dari semuanya itu. Ternyata kalau ini nanti terbukti bahwa ijazah Jokowi palsu, berarti sewaktu itu juga Jokowi sedang menipu rakyatnya sendiri. Ya, teman-teman, dalam berita ini kita melihat bahwa cukup luar biasa, ya, sangat luar biasa sekali, bahwa kasus ini bahkan sampai hari ini pun belum ada kejelasan dan ujungnya, ya. Dan semoga para penegak hukum dan bisa mengeksekusi dan bisa menyelesaikan kasus ini, ya, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negara kita saat ini. Ya, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui channel ini. Ya, teman-teman, silakan subscribe dan tonton videonya dan diberikan like-nya. Saling mendukung dan berikan komentar-komentar yang sehingga bisa membuat kita bertukar pikir dan mendapatkan pencerahan baru melalui berita yang berkembang saat ini. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.